Di video sebelumnya gue udah nge-review beberapa indoor CCTV, ada Acom, Zihancam, Tapocam, Xiaovivi, dan juga AcePiece. Yang ini nih, kalian bisa lihat videonya di samping. Dan udah puluhan ribu orang yang nonton dan juga beli pakai link yang ada di deskripsi. Dan sekarang gue dikirimin CCTV baru nih. Ini adalah CCTV profil 3 megapiksel IP kamera SMPR42. Buat kalian yang mau skip ke beberapa pembahasan seperti yang ada di samping atau lihat hasil gambarnya dari CCTV ini, kalian bisa langsung klik timecode yang ada di bawah. ProView adalah brand lokal yang merupakan produsen produk IoT atau Internet of Things yang tengah populer saat ini, seperti security system yang gua pegang ini. Nah, ProView memiliki produk dengan teknologi yang terupdate dan juga kualitas yang baik tentunya, dengan harga yang kompetitif dibandingkan dengan brand lainnya, membuat produk ProView ini benar-benar diminati market Indonesia. Dan untuk harga CCTV ini termasuk murah, kurang lebih 200 ribuan aja untuk harganya. Dan ada beberapa nilai plus yang gue jelaskan di video ini. Dan sekarang langsung aja kita unboxing CCTV ini sambil ngobrolin produknya. Dapat apa aja. Untuk boxnya seperti ini, di bagian samping ada beberapa key point sellingnya. Dan misalkan kita buka, kita bakal dapat kabel, lalu adapter 5 watt, dan juga bracket yang bisa dipakai buat di langit-langit atau di atap rumah. Dan untuk garansi, CCTV ProView ini memberikan layanan atau jaminan selama 1 tahun. Ini termasuk lama. Dan sekarang kita ngobrolin soal desain. Nah, secara desain bisa kalian lihat. Nah, bentuk CCTV ProView ini sebenarnya sama aja sih dengan CCTV PTZ lainnya. Bentuknya seperti snowman gitu ya. Ini bentuk ini namanya snowman. Jadi kayak apa ya, boneka salju gitu. Dan bahannya itu plastik, beratnya kurang lebih 120 gram. Finishingnya matte. Di bagian body bisa kalian lihat. Nah, ini tuh matte, dan di bagian depan sini ini finishingnya glossy, ada bayang-bayang di bagian samping-samping inframerah ini. Untuk mekanisme putarnya bisa kalian lihat. Nah, yang berputar itu adalah kepalanya bagian atas, dan bagian bawahnya itu ini diam. Dan CCTV ini berjalan di WiFi 2,4 GHz, bisa angguk ke atas atau vertikal 90 derajat, dan untuk horizontalnya ini sampai kurang lebih 350 derajat. Menurut gue ini adalah salah satu anggukan dan juga putaran yang biasa aja sih. Tapi gue rekomendasikan misalkan kalian punya CCTV ini, ya kalian gunainnya itu gini ya, dibalik, biar sudut pandangnya ini lebih luas lagi. Kalau gini menurut gue agak terbatas juga sih untuk sudut pandangnya. Dan kalian gak usah khawatir misalkan digantung seperti tadi, ini kan ada bracket ya. Nah, di sini udah pakai skrup 1/4 mm dan juga mounting bracket yang udah ada di paket penjualan. Dan sekarang kita ngobrolin port yang ada di CCTV ini. Nah, untuk port ini sedikit sekali ya. Di sini cuma ada port DC 5 volt alias 5 watt untuk adapternya. Dan kabel yang diberikan di paket penjualan itu panjangnya kurang lebih 100 cm. Ini lumayan panjang buat penggunaan CCTV rumahan. Dan untuk kamera bisa kalian lihat nih kameranya. Nah, kamera ini dilengkapi dengan single lens dengan resolusi 3 megapiksel bersensor CMOS 1/29 inci. Dengan wide lens dengan view angle itu kurang lebih 100 derajat. Dan untuk resolusi maksimal yang bisa direkam video ini adalah Full HD Plus maksimal 2304 x 1296 pixel dengan FPS 15 fps untuk video recordingnya. Jadi terkesan patah-patah juga sih. Karakter kameranya itu wide, dan di bagian dudukan dan juga anggukannya ini sebenarnya cukup baik ya, tapi gue saranin disimpan atau digunakan pakai seperti ini nih di gantungnya. Jadi misalkan kalian simpan di warung atau nggak di ruangan sempit, ini bisa banget diandalkan. Yang terpenting posisinya itu terbalik seperti ini. Tenang aja kok, ada mounting screw dan juga bracket yang bisa kalian pasang di sini. Di bagian bawah dagunya bisa kalian lihat di sini ada tombol reset dan juga micro SD port. Dan untuk micro SD ini maksimal 128 GB dan bisa ngerekam kurang lebih 1 minggu lebih. Jadi misalkan kalian gunain di memori maksimal, kalian gak usah khawatir. Kalau misalkan kalian pakai memori 32 GB juga sebenarnya nggak masalah. Jadi CCTV ini tuh bisa auto hapus data-data yang lama kalau si memorinya itu penuh. Untuk file outputnya dia tuh .ts dengan frame rate 15 fps, dan untuk dibuka di komputer ini nggak ada masalah. Tapi gue rekomendasikan kalian ambil aja videonya dari handphone, jadi ekspornya langsung MP4 dari aplikasinya. Dan cara pairingnya pun cukup mudah, kita tinggal download aplikasi IP Cam Pro. Ini buat iOS dan juga Android. Nah, aplikasinya yang ini nih. Jadi aplikasinya itu kurang lebih 97 MB dan ini bisa digunakan di beberapa CCTV, nggak cuman ProView aja. Nah, aplikasi yang sama pun digunakan di
CCTV merek Avaro. Dan untuk cara pairingnya gampang, kita tinggal scan aja. Nah, bisa kalian lihat. Nah, di belakang ada barcode, kita tinggal scan aja. Dan ini udah terhubung ya. Misalkan kita konekin seperti ini. Kalau udah terhubung, kita tinggal masukin kode WiFi yang mau kita gunakan sebagai jaringan CCTV-nya. Nah, kayak gua di sini gua menggunakan WiFi Totolink. Jadi gua masukin kodenya dan ini tinggal scan aja ke CCTV-nya. Kalau udah kebaca, dan dia pun bakal connect ke WiFi terdekat. Usahain ya untuk koneksi WiFi-nya itu berdekatan, jadi sinyalnya itu yang kuat pilihnya. Soalnya dia pakai wireless, nggak ada kabelnya, jadi koneksi internet ini sangat berpengaruh sekali. Dan untuk user experience-nya secara penggunaan ini sangat mudah sekali. Aplikasinya sama seperti beberapa CCTV lain kayak Acom, lalu ada Avaro. Ini aplikasinya hampir sama interface-nya, jadi nggak ada yang spesial menurut gua. Dan untuk setting-settingan ini standar-standar ini ya, kamera PTZ, kayak ada pengaturan PTZ, zona waktu dan lain-lain. Untuk kualitas video output dia itu bisa HD, dan untuk kontrolnya PTZ-nya pan, tilt, and zoom ini bisa dilakukan di layar atau enggak di tombol yang ada di layar seperti ini. Dan untuk settingan lain ya, sebenarnya ini sama aja sih dengan settingan CCTV lain, nggak ada yang spesial. Dan untuk user interface biasa aja. Menurut gua user interface aplikasi yang paling bagus adalah di Tapo kamera dan juga AirSpace, itu nggak ada yang ngalahin. Kalau ini aplikasinya benar-benar universal ya, jadi standar-standar aja. Dan kamera ini bisa mendeteksi humanoid atau pelacakan gerak. Tapi untuk ininya akurasinya ini kurang akurat menurut gua. Mungkin dikarenakan sensor kameranya dan juga softwarenya yang terbatas juga. Untuk settingan standar aja, kita bisa set password untuk CCTV-nya, lalu kita bisa nyimpan di cloud, tapi cloudnya itu berbayar. Dan kita juga bisa mengatur berbagi perangkat. Nah, di sini. Dan minus dari aplikasi ini yang gua rasain adalah salah satunya two-way communication-nya itu agak sulit ya. Jadi kadang-kadang ada delay, dan ini berpengaruh sekali dengan koneksi internet di sekitarnya. Jadi agak kurang lancar nih. Dan aplikasi ini tuh minusnya, misalkan kita lihat grouping, itu tuh nggak multi kamera gitu ya. Jadi mungkin misalkan kalian mau pakai CCTV ini di beberapa perangkat rumah, misalkan 5 titik di rumah gitu, ini agak menyulitkan juga. Tidak seperti CCTV merek AirSpace atau enggak Tapo kamera yang secara kamera lebih terorganisir. Untuk hasil output video ini kurang lebih 15 fps. Artinya misalkan untuk pergerakan yang standar-standar aja yang diam, ini motionnya itu enggak kelihatan jelas ya. Tapi misalkan kita simpan di pinggir jalan yang lalu lalang orangnya itu cepat, ini agak menyulitkan, apalagi dengan detail yang seperti ini. Dan untuk di malam hari, karena dia 15 fps, dia bisa memberikan gambar yang cukup jelas untuk di malam hari. Tapi ya bisa kalian lihat itu kayak ada bayang-bayangnya, misalkan ada pergerakan, apalagi pergerakannya itu cepat, itu minusnya dari 15 fps. Dan untuk kamera inframerahnya, menurut gua ini adalah salah satu kamera inframerah yang menurut gua cukup baik, memberikan detail yang benar-benar baik. Tapi misalkan ada pergerakan yang sangat cepat. Ini adalah kualitas audio dari ProView CCTV. Gimana kualitasnya? Coba kalian boleh komentar di bawah. Ini adalah kualitas audio dari mikrofon ProView CCTV. Gimana kualitasnya? Coba kalian boleh komentar di bawah. Kesimpulannya, di harga 300 ribuan, menurut gue ini adalah salah satu CCTV yang bisa diandalkan buat urusan keamanan di rumah. Dan berikut adalah kekurangan dan juga kelebihan misalkan kalian beli CCTV ProView ini. Misalkan kalian pengen beli, link pembelian tentunya ada di deskripsi dan juga kolom komentar. Jangan lupa klik dulu.